Sudah semua anak-anak ya? Kita mulai saja untuk pertemuan hari ini. Selamat siang anak-anak. Kedengaran suara Ibu? Siang, Bu. Bu. Siang. Kedengeran, Bu? Kedengeran. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Ibu harap kita semua selalu berada dalam keadaan sehat. Ya. Setunggara, Bu. Jauhi dari zona merah. Agar pembelajaran hari ini berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harap, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, baik Bu. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih Gana. Yuk, sama-sama Bu. Ibu ingatkan sekali lagi untuk mengisi form absensi yang ada di classroom kalian. Baik Bu. Baik, Bu. Udah, Bu. Baik anak-anak, terkait dengan pandemi COVID yang masih terjadi di daerah kita, ya, tidak hanya di daerah kita dan juga di seluruh dunia, karena anak-anak, bagaimana kita bisa mengikuti aturan yang dibuat pemerintah terkait dengan protokol COVID. Apabila anak-anak keluar rumah, Ibu harap tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan sering-sering mana? Cuci tangan. Ya, cuci tangan. Cuci tangan. Ya, itu yang Ibu harap karena orang-orang terkasih yang ada sekeliling kita agar bisa selalu dalam kondisi sehat walafiat. Begitu yang kita harapkan ya anak-anak? Ya, betul, Bu. Ya Bu. Oke. Ya, Bu. Nah, mudah-mudahan semua anak masih ingat terkait dengan pembelajaran kita minggu yang lalu, pertemuan sebelumnya. Ayo, siapa yang mau memberikan pernyataan terkait dengan pertemuan kita sebelumnya, anak-anak? Ayo, Tia. Enggak. Iya, tadi. Oh, Nanda mungkin. Nah, Ibu sebagai ini menanya ya, mengapa perusahaan perlu memperhatikan desain produk yang dibuatnya, anak-anak? Halo. Ya, ayo, siapa yang mau? Nggak ada yang ingat? Ayo dijawab. Iya, tadi. Saya, Bu. Ya, Bu. Pak. Ya, silakan. Farhan. Saya, Bu. Kedengeran kan? Kedengeran. Ya. Kenapa alasan gimana? Halo. Kenapa perusahaan harus memperhatikan desain dari produk adalah untuk sebagai karena jika desain produknya menarik maka juga akan menarik konsumen lebih banyak. Itu salah satunya. Ya, bagaimana dengan ada yang lain yang mau menambahkan? Ayo yang lain silakan. Bagus, Mahendra. Yang tadi soalnya itu kenapa perusahaan harus melihat harus Memperhatikan pembuatan kemasan produk, yaitu mungkin
kemasan sangat berpengaruh terhadap incoming suatu perusahaan. Jadinya jika kemasan tersebut dibuat menarik dan sekreatif mungkin pembeli akan banyak membeli produk tersebut. Seperti itu, Bu. Iya, ya Ibu ini ya. Bagaimana perusahaan perlu memperhatikan desain produk yang dibuat Ya. itu dengan harapan pertama itu merupakan identitas dari perusahaan yang bersangkutan, Oh, iya, anak-anak. Kemudian perusahaan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi pula. Ya, nilai jualnya tinggi dengan harapan pendapatan yang akan diperoleh perusahaan yang bersangkutan juga akan tinggi, anak-anak. Itu ya. Dan untuk menghasilkan produk yang tren di masanya, tidak kalah dengan perusahaan yang lain. Ya, Ibu ini terkait dengan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak. Ya, Bu. Kelihatan anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, udah. Lagi. Udah, Bu. Sudah kelihatan? Udah. Kita akan membahas tentang merinci apa itu kemasan, kemudian merinci fungsi kemasan, mengklasifikasi kemasan, merinci jenisnya, kemudian syarat-syarat kemasan itu sendiri. Sebelum Ibu masuk ke ke pembelajaran, Ibu harap anak-anak untuk mengerjakan post-test dengan harapan di pertemuan sekarang dan berikutnya penilaian yang Ibu minta dari kalian itu adalah ulangan harian, aktif dalam diskusi, itu yang Ibu minta, anak-anak. Begitu juga dengan UAS-nya, ya. Ibu harap sebelum masuk ke pertemuan, kalian mengerjakan pretest terlebih dahulu. Biar Ibu tahu hasil sebelum kalian melaksanakan pembelajaran hari ini dan setelah pembelajaran nanti. Ibu kasih waktu kalian mengerjakannya 10 menit. Oke, tes. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, Bu. Bagaimana, anak? Sudah selesai mengerjakan pretestnya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Waktunya mau hampir habis, anak-anak ya.
Kita masuk, kita ulangi ya. Kita mudah-mudahan anak-anak sudah selesai mengerjakan pretest. Kita masuk ke materi pertemuan hari ini. Kelihatan anak-anak? Kelihatan kan? Kelihatan, Bu. Iya. Kelihatan, Bu. Apa yang nampak? Yang kalian lihat anak-anak? Ini apa gambar apa nih anak-anak? Kemasan produk. Produk. Iya, betul sekali. Kita di pertemuan ini akan membahas tentang kemasan. Apa itu kemasan, anak? Kemasan Desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain yang dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Iya, benar sekali. Kemasan itu adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Mengapa perusahaan penting memperhatikan kemasan produk yang dibuatnya, anak-anak? Agar menarik minat konsumen. Untuk menarik Ya. minat konsumen membeli. Ya, Agar anak-anak. produk tersebut laku. Ya, karena kemasan itu dirancang untuk meningkatkan penjualan anak-anak. ya, Bagaimana? Anak-anak setuju? setuju. Iya. Setuju, Bu. Kemasan bagian pertama produk yang dihadapi pembeli dan mampu menarik atau menyingkirkan pembeli. Maksudnya bagaimana kemasan itu mampu menarik minat customer kita. Jangan sampai dia nggak berpaling untuk melihat kemasan yang kita miliki, anak. Ya, Itu terkait Ya, dengan Bu. fungsi kemasan. Bagaimana Ya, Bu. perusahaan mengklasifikasikan kemasan yang akan dibuatnya, anak-anak? tergantung Bu, tergantung pasar dan minat pembeli. Ya, di sini perusahaan bisa mengklasifikasikan kemasannya tergantung dari frekuensi pemakaiannya, kemudian struktur sistem kemasan, kemudian sifat kekakuan bahan kemasan, sifat perlindungan terhadap lingkungan, dan yang terakhir berdasarkan Berdasarkan tingkat Iya. tingkat Pakai. kesiapan pakainya, anak-anak. Apakah dia berbentuk wadah yang siap pakai, rakitan, dan wadah lipatan. Nah, ini contoh-contohnya, anak-anak. Tergantung siap pemakaiannya ya. Ini yang ada sekali pakai, ada yang bisa berulang, kemudian ada yang namanya semi disposable. Kemudian dari struktur sistem kemasannya ada yang namanya kemasan primer. Ini anak-anak yang langsung berkaitan dengan produk, itu namanya kemasan primer. Kemudian yang sekunder, ini
Kemudian yang tersier, ini kotaknya, yang terakhir. Ya. Ya, sering kita jumpai, mungkin anak-anak tidak memperhatikan sejauh itu. Apa makna dari kemasan masing-masing di dalam pembuatan produk di dalam perusahaan membuat produknya, anak-anak. Ya. Nah, ini terkait dengan kekakuan bahan, ada yang fleksibel, ada yang kaku, dan ada yang semi kaku. Itu juga sudah banyak ada di sekeliling kita. Berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan, ada yang namanya hermetis, tahan cahaya, dan tahan suhu. Tahan suhu. Iya. Misalnya pembungkus apa nih, nah, kira-kira anak-anak? Yang mana, Bu? Yang ini, Yang apa? yang tahan suhu. Itu Pembungkus jajan, snack. snack. Ya, snack kacang-kacangan. Ya, biar tidak terpengaruh Bungkus. oleh suhu yang ada di luar, mempengaruhi kualitas dari makanan yang bersangkutan. Jelas anak-anak ya? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Selanjutnya terkait dengan masih diklasifikasi berdasarkan tingkat kesiapan pakai, ada yang namanya rakitan atau lipatan, ada yang wadah siap pakai. Wadah siap pakai. Ya. Bu. Untuk hari ini kita bahas sampai di klasifikasi kemasan anak-anak ya. Ya, Bu. Bagaimana? Jelas tadi? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Sebelum lanjut ke tahap berikutnya, Ibu harap nanti anak-anak aktif di kelompok karena kelompok sudah terbentuk ya. Sesuai dengan pertemuan minggu lalu juga, kita tinggal melanjutkan. Anak-anak download dulu LKPD-nya, diskusikan dengan kelompoknya. Ya, Bu. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikan dengan kelompok, kemudian nanti kita presentasikan. Ibu harap anak-anak aktif ya di dalam kelompoknya. Nanti Ibu pantau WA grup kalian untuk mengerjakan tugas LKPD. Bagaimana? Jelas anak-anak? Oke, Bu. Jelas, Bu. Ibu nanti akan Jelas, Bu. pantau Jelas, Bu. masing-masing diskusi kalian di WA grup. Ya, silakan bekerja, tetap Oke, Bu. sambil bekerja anak-anak ya. Ya, Bu. Iya. Baik, Silakan Bu. anak-anak berdiskusi dengan kelompok terkait dengan apa Ibu perlu tayangkan ya, ntar dulu. Mudah-mudahan bisa mendayangkan LKPD-nya. LKPD-nya dikirim di mana, Bu? Di classroom kalian. Oh, ya, di kelas. Nah, ini LKPD-nya. Sudah kelihatan di tempat anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Ya. Teorinya karena KD-nya masih sama, sedangkan IPK-nya terkait dengan kemasan ada 2 tema. Nah, pertama kalian akan berdiskusi bagaimana strategi yang dilakukan perusahaan dalam membuat desain kemasan yang menarik minat konsumen. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana perusahaan membuat kemasan produknya agar dapat bersaing dengan produk perusahaan lain yang sejenis. Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke. jelas, Bu, jelas. Iya. Jelas, Bu. Ibu harap kalian aktif di dalam diskusi. 15 menit cukup. Ya. Silakan berdiskusi di dalam WA grupnya. Halo. Ibu akan pantau. Kalau memang tidak ada pertanyaan, langsung ke WA grup kalian masing-masing. Ibu akan pantau WA grup kalian. Ya. Semangat anak-anak mengerjakan LKPD-nya. Ya, Bu. 15 menit Bu. nanti, tolong dengarkan dulu. 15 menit setelah kalian berdiskusi, Ibu harap ada beberapa kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Siap? Semangat anak-anak. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, silakan bekerja.
jaringannya itu maaf. Lengkap nggak tadi mama gini ada ya? Aduh. Lengkap nggak tadi mama?
Tuh nanti isikan chat mama di WA grup ya tuh ya. Isikan chat mama di WA grupnya. Geng-genang rekam di WA. Iya. Saya ambrol ya. Saya ambrol ya. Mau mama buka WA grup saya kene ya. Saya rekaman mama keluar ya. Sing tahen sing bani mama nih. Asanang bani sing kijo timpal ngorahang. Sing bani mas ya. Nanti hasil WA bisa mak rekam hasil WA-nya marah anak. Nanti berapa menit udah ini ya?
Lancar. Ya udah diskusi, Mama jawab diskusi. Udah berapa menit ya Mama ya? Bagaimana anak-anak? Diskusinya sudah? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Lagi buat pada. Tugas. Kok nggak usah di-download?
Oke, cara mengirim ini karena nih. Kenapa dia bilang tidak bisa di-download? Bagaimana? Sudah, Nak? Gana, gimana? Belum? Lagi dikit, Bu. Lagi revisi sebentar. Oke. Apa nama? Bikin apa namanya tuh? Ngetik di kenena sengedang karena yang ngedit LKPD nah. Nggak bisa ngedit katanya dia. LKPD. Kan mama hilangin gambarnya. Tuh.
Ayo anak-anak, siapkan hasil diskusi kalian. Anak-anak, Sebentar Bu, lagi dikit Bu. Ya Bu. ayo dipercepat karena waktu anak-anak. Bentar Bu. Ayo. Baik Bu. Udah selesai? Kelompok sebelum Ibu tunjuk, kelompok yang sudah dipersilahkan anak-anak. Yang lain udah selesai? Kelompok 1 gimana? Kelompok 1 Kelompok 1 monitor. belum. Oh, Bu. Kelompok 2 kayaknya sudah ini. Ayo kelompok 2 dulu deh. Oh, kelompok 2 dulu Bu ya. Iya, kelompok 1-nya belum ada jawaban. Oh ya udah deh. Belum Bu. Belum Bu. Saya langsung nih Bu. Ya, silakan. Tolong yang lainnya dengar dan mic-nya tolong biar jelas penjelasan temannya sambil mendengarkan anak-anak. Tunggu Baik. dulu Gana, tunggu Gana. Oke. Tunggu dulu Gana. Oke Bu. Farhan tolong mute dulu Farhan. Gimana Bu? Oh iya. Di mute dulu, soalnya Gana mau presentasi kelompok 2-nya. Silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oh iya Bu. Oke. Oke, halo. Ya, sudah kelihatan. Oh sudah kelihatan ya? Ya, gimana? Sudah kelihatan Bu? Sudah, sudah. Oke. Oke, teman-teman, selamat siang. Jadi kami dari kelompok 2 sekarang akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang tema diskusi 1 dan tema diskusi 2. Oke, jadi yang pertama tema diskusi 1 yaitu bagaimana strategi yang dilakukan perusahaan dalam membuat desain kemasan yang menarik minat konsumen. Oke, hal pertama yang dapat dilakukan adalah dengan membuat kemasan yang simple, fungsional, dan menciptakan respon emosional positif yang secara tidak langsung membujuk para konsumen untuk melakukan pembelian. Jadi, kita membuat kemasan itu yang berisikan gambar yang menarik, desain yang menarik, dan warna yang menarik mata. Jadi, otomatis saat mereka melihat saja, mereka sudah bisa tertarik dengan produk kita. Oke, sebuah desain kemasan yang bagus harus memiliki sebuah nilai tambah terhadap produk yang dikemasnya. Jadi seperti ini. Jadi misalnya ada produk, misalnya produk kue kering. Nah, gitu. Jadi kan mereka biasanya pakai kalengan gitu kan, agar tahan dengan suhu panas dan lain-lain dan bisa digunakan untuk jangka panjang. Jadi dalam kaleng itu kita buat kemasannya sangat kreatif. Jadi digambarkan desain seperti apa bentuk kalengnya, mungkin untuk kotak, untuk bulat, segi 5 atau apa yang bisa menarik dan dapat digunakan kembali. Jadi para konsumen yang membeli produk kita tuh merasa barang ini sangat menguntungkan bagi kita. Kita bisa mendapatkan isinya dan tempatnya itu kita bisa pakai kembali untuk yang lain. Oke. Habis itu di mana menurut penelitian dari seluruh kegiatan penginderaan manusia, 80% adalah penginderaan melalui penglihatan. Oleh karena itu, unsur-unsur grafis dan kemasan seperti warna, bentuk, merek, ilustrasi, huruf, dan tata letak merupakan unsur visual yang mempunyai peran terbesar dalam proses penyampaian visual communication. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ya, saat konsumen melihat barang kita, kemasan kita yang sudah menarik di depan, mereka akan otomatis berpikir, wah ini menarik nih, saya pengen coba, apa itu? Nah, saat mereka mengeluarkan pertanyaan ingin coba, mereka akan langsung membeli, dan di sana kita bisa mendapatkan keuntungan hanya karena desain produk kita. Oke, saya lanjut ke tema diskusi 2.
bagaimana perusahaan membuat kemasan produknya agar dapat bersaing dengan produk perusahaan lain yang sejenis. Oke, kita ada beberapa poin di sini. Yang pertama, kualitas dan fungsi. Oke, kualitas dan fungsi. Anda tidak peduli seberapa menarik atau inovatif bahan dan desainnya, kemasan Anda hanya akan efektif jika melindungi produk dari kerusakan saat pengiriman. Oke, jadi maksudnya itu seperti ini. Kalau misalnya kita buat produk yang bagus, sudah desain yang bagus, bentuknya bagus, tapi tidak berkualitas dan tidak berfungsi, gimana orang mau beli gitu loh? Karena misalnya saat pendistribusian aja, barangnya sudah hancur saat sampai di tempat penjualan, misalnya di toko atau retail dan lain-lain. Itu. Jadi saat kita membuat produk, itu harus mementingkan kualitas dan fungsinya juga. Habis itu yang kedua, ada ukuran, bentuk, dan desain. Itu selalu merupakan ide yang baik untuk menggunakan ukuran dan bentuk standar untuk kemasan produk. Karena lebih dari satu alasan. Oke, jadi kita berbicara tentang ukuran, bentuk, dan desain. Jadi pertama dari segi ukuran. Tergantung apa saja isi produk kita. Misalnya kita jualan kacang-kacangan atau keripik. Nah, jadi di sana kita mungkin pakai desain gambar kacang mungkin atau isi madu, misalnya dia rasa madu, atau isi coklat karena dia rasa coklat. Nah, oke, habis itu dari bentuk kemasannya, mungkin kita bisa bentuk seperti segi 5 agar lebih menarik. Nah, habis itu dengan desain, seperti tadi saya bilang, isi warna-warna yang menarik mata dan bisa membuat orang tuh berpikir, wah apa nih, kayaknya enak, saya pengen beli. Nah, oke. Habis itu kita lanjut ke yang ketiga, penetapan harga dan penghematan biaya. Efektivitas biaya bahan kemasan bergantung pada lebih dari sekedar harganya dan barang harus saling bersaing. Oke, penerapan harga dan penghematan biaya. Jadi gini, kita memproduksi barang kan perlu modal. Kita memproduksi kemasannya juga perlu modal. Jadi agar kita bisa bersaing bersama kompetitor, kita harus bisa membuat produk kita tuh harganya yang paling murah atau bisa kita bilang berkompetisi lah gitu loh, mirip-mirip sama dia. Nah, jadi untuk menurunkan harga itu kita harus memikirkan tentang biaya produksinya. Jadi lebih baik lagi kita bisa menurunkan biaya produksi dan meningkatkan kualitas produk. Habis itu yang selanjutnya, distribusi dan penyimpanan. Memahami bagaimana produk Anda membuat dari unit produksi ke fasilitas penyimpanan dan distribusi, outlet retail atau pelanggan membantu Anda memilih kemasan pelindung yang tepat. Oke, jadi seperti tadi saya bilang, distribusi dan penyimpanan, kemasan produk kita ini harus bagus dan kuat dari segala kondisi. Setelah kita jual barang yang mungkin jangka panjang, jadi kita membutuhkan kemasan yang tahan dari suhu, tahan dari cuaca apapun maupun dingin, panas, ya gimana pun. Itu biasa terbuat dari kaleng dan plastik gitu kalau nggak salah, atau kaca. Nah itu untuk distribusi dan penyimpanan. Karena kan ditaruh di toko itu kita nggak tahu berapa lama barang itu akan dibeli atau nggak dibeli. Dia mungkin tahan lagi setahun atau 2 tahun, gitu. Habis itu selanjutnya keberlanjutan jangka panjang. Pilih bahan dan peralatan yang sesuai dengan peraturan industri dan pedoman hukum. Selain untuk meningkatkan produksi berkelanjutan dalam jangka panjang. Oke, keberlanjutan jangka panjang itu maksudnya gini. Jadi kan ada produk dan kemasannya itu isi tulisan SNI atau apalah gitu kan. Jadi itu tuh bisa kita gunakan secara jangka panjang karena kemasan itu bisa bertahan lama dan itu memiliki standar yang bisa kita pasarkan di Indonesia karena kita berjualan di Indonesia, makanya membutuhkan sertifikat peresmian atau legalitas lah gitu di sana untuk jangka panjang. Jadi misalnya kita jual barang tapi kita barangnya tidak legal, jadi kan hanya sebentar aja. Kalau misalnya nggak ada dibeli atau kita ketahuan jual barang ilegal, jadi barangnya bisa disita dan tidak bisa kita jual. Kalau misalnya kita punya barang yang sudah legal, sudah terdaftar di BPOM gitu kalau nggak salah namanya, nah itu bisa berkelanjutan jangka panjang. Jadi perusahaan kita tuh bisa terus memproduksi barangnya, memproduksi kemasannya juga, dan akan berkelanjutan terus. Oke, menurut saya segitu aja presentasi dari saya tentang diskusi 1 dan 2. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan saya tutup dengan para peserta. Om santai. Ayo anak-anak kasih aplaus dulu untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Cukup padat, kena semuanya. Mungkin ada tambahan dari kelompok lain? Ayo. Pramesti?
Pramesti kelompok saya, Bu. Oh, Pramesti. Oh, satu kelompok. Siapa tahu ada yang ingin ditambahkan. Seide ya. Ikut tadi ya, sumbang saran ya, Pramesti ya. Agus Wijaya, silakan. Kelompoknya. Hasil diskusi Bentar kelompoknya. Bu, masih isi gambar. Sampai masih isi gambar aja. Lagi tambah gambar. Chandra? Mana kelompoknya Chandra? Kelompok udah, 2 sudah. Agus Wijaya tadi kurang gambar. Iya, lagi tambahin gambar aja Bu. Oke. Rama, mana kelompoknya Rama? 4. Belum, Bu. Suta Prema. Kelompoknya Suta, siapa yang wakili? Kelompok 5, Nak. Arya katanya Bu. Arya Wirasarsana. Kenapa Arya? Kenapa Arya? Belum Bu. Lagi nyari gambar. Belum. Kelompok baru 2, kelompok 5, 6. Bagaimana? Mahendra kelompoknya? Saya, Bu, Nadianya yang pakai laptop lagi disconnect katanya, Bu, sebentar. Saya Oke. pakai HP soalnya susah jadinya presentasi di HP, Bu. Oke. Oke. Jadi padahal bagus-bagus Bu lihat di grupnya itu. Ayo, bagaimana sudah Gus Iya, Bu. Wijaya? Udah Bu. Oke, Bentar, mantap. Ya, lagi satu kelompok aja anak-anak ya. Iya, Bu. Kasih semangat dulu kelompok. Tadi di Ya Bu, ya Bu. Agus kelompok berapa nih? 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Oke, kelompok 2. Oke. Silakan. Kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok yang lain disimak ya. Ya, Bu. Tes. Sudah masuk Bu. Sudah. Masuk. Oke, saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok saya. Yang pertama, tema diskusi 1. Bagaimana strategi yang dilakukan perusahaan dalam membuat desain kemasan yang menarik minat konsumen. Yaitu, desain kemasan dibuat semenarik mungkin dengan warna mencolok atau menarik perhatian konsumen, sehingga konsumen tertarik untuk membeli dan mencoba produk tersebut. Desain kemasan juga dapat dibuat modern atau mengikuti tren saat ini, sehingga banyak konsumen remaja atau yang teknologi
gitu, jadi tertarik untuk mencobanya dan dapat mungkin dipromosikan melalui sosial media sehingga lebih banyak konsumen yang tertarik untuk mencoba produk tersebut. Selain itu juga dapat dibuat dengan bentuk yang unik atau ramah lingkungan sehingga konsumen tertarik juga untuk membeli produk tersebut. Contohnya saya pakai produk Oreo karena produk tersebut dibuat dengan warna mencolok sehingga konsumen tertarik untuk mencoba produk tersebut. Lalu tema diskusi 2, bagaimana perusahaan membuat kemasan produknya agar dapat bersaing dengan produk perusahaan lain yang sejenis. Kemasan produk dibuat semenarik mungkin namun tidak berlebihan. Kemasan dibuat praktis dan dibuat semudah mungkin saat digunakan oleh konsumen. Lalu juga menonjolkan kelebihan dan ciri khusus dari produk sehingga konsumen akan memilih produk kita dibandingkan produk sejenis perusahaan dari perusahaan lain. Contohnya air dari Le Mineral memiliki bentuk kemasan yang unik dibandingkan produk air mineral lainnya, dan juga produk ini terkenal dengan quotes-nya atau tagar air yang lebih manis, yang air di mana memiliki rasa yang lebih manis dibandingkan produk lainnya. Begitu aja sih, Bu. Iya, cukup padat dari kelompok 3 ya. Bisa kasih applause dulu untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nanti Ibu ingatkan sekali lagi anak-anak kirim tetap di kelompoknya ya hasil diskusinya. Nanti Ibu akan cek satu persatu terkait dengan tugas kelompok kalian. Ya, Bu. Ya, segera selesaikan untuk yang belum selesai. Ya, Bu. Pasti Ibu periksa nanti sudah ada hasil diskusi kelompok kalian. Oke. Kemudian terkait dengan diskusi tema hari ini ya, bagaimana perusahaan strateginya anak-anak ya. Pertama yang harus dilakukan seperti apa yang diungkapkan Gana itu, memberikan desain dan tampilan kemasan produk terbaik dan menarik dengan tetap memperhatikan biaya tentunya ya, biar bisa kita bersaing dengan perusahaan lainnya yang sejenis. Paham anak-anak? Paham. Oke. Paham, Bu. Ya. Paham, Bu. Ibu kira anak-anak sudah paham betul terkait dengan desain dan kemasan produk. Untuk berikutnya, udah paham anak-anak ya? Udah. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, karena sudah dipahami, Ibu ingatkan anak-anak isi post testnya. Ibu akan lihat seberapa peningkatan dari apa yang sudah kalian dapat setelah mempelajari. Baik itu dengan cara diskusi, browsing internet, karena dari pembelajaran sekarang ini yang diharap tuh anak-anak aktif. Baik dalam diskusi, browsing internet terkait dengan IPK yang kalian harus dapatkan terkait dengan pembelajaran. Oke, Bu. Oke. Siap, Bu. Oke. Ya, Ibu pikir sudah selesai membuat post testnya. Untuk yang belum nanti diisi ya. Iya, Bu. Oke, Bu. Oke, Bu. Karena sudah dipahami semua, Ibu harap ada seorang yang memberikan kesimpulan terkait dengan materi yang sudah dibahas pada hari ini. Ayo, yang bisa. Silakan Chandra yang baru join. Siapa yang mau memberikan kesimpulan terkait dengan materi kita hari ini?
saya deh Bu. Ya, oke, silahkan, Nak. Oke, jadi kesimpulan dari materi ini, jadi kan kita berbicara tentang kemasan produk dan cara bersaing bersama kompetitor. Oke, jadi poin yang pertama, kita harus membuat produk yang kreatif, yang out of the box gitu. Jadi nggak sama-sama seperti orang. Karena orang-orang yang berbeda ini, kita membuat produk yang berbeda ini dapat menarik konsumen. Jadi kan orang tuh udah bosen loh lihat yang sama-sama itu aja. Kita buat sekali yang berbeda, yang bermanfaat gitu kan. Dengan cost produksi yang sangat efektif atau mungkin bisa kita bilang murah. Jadi kita bisa menjual produk kita dengan harga yang tinggi. Di sana kita bisa mendapatkan keuntungan. Oke, jadi saat membuat itu juga kita harus memperhatikan pasar kita apa. Jadi misalnya kita menargetkan anak-anak remaja atau SMP, SMA gitu kan. Jadi kita kita analisis dulu yang kesukaan mereka itu apa, gambar-gambar seperti apa, warna-warna seperti apa yang dapat menarik pikiran mereka. Jadi itu sih Bu menurut saya tentang materi seperti ini. Ya, terima kasih Gana. Ayo, Ya. kasih plus dulu terhadap pendapatnya Gana. Setuju ya? Ada tambahan yang lainnya? Enggak, Bu, itu aja, Bu. Oke, ya, Ibu sedikit menambahkan. Sederhana sekali anak-anak terkait dengan kemasan ya. Karena seperti apa dari pengertian kemasan itu tadi ya. Kemasan itu merupakan bagian terluar yang membungkus suatu produk anak-anak. Betul? Ya, betul. Oke, kemudian tujuan dibuat kemasan adalah untuk apa? Melindungi produk dari cuaca. Biar tidak Dari suhu. ya dari cuaca, dari suhu, dari guncangan dan benturan-benturan terhadap benda lain. Itu anak-anak. Faktor Sederhana eksternal. sekali, Ya, ya. Bu. Cukup sederhana. Itu yang paling penting kita perhatikan di dalam membuat suatu kemasan. Produk. Oh. Ya, kemasan Ya, Bu. ataupun desain produk. Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Untuk pertemuan berikutnya masih terkait dengan desain dan kemasan produk, tapi di sini kita akan mempraktek membuat desain di mana terkait dengan struktur dari segi struktur kemasan karena kita membuatnya dari limbah plastik yang ada di sekitar kita anak-anak. Tidak susah kan mencari limbah plastik? Tidak. Tidak. Dari sekarang nanti diskusikan secara kelompok idenya, kemudian pembuatan produknya kalian secara mandiri mengerjakannya. Itu Oh, untuk berarti pertemuan satu orang kita. satu, Bu ya. Farhan, mute Farhan. Farhan, Ya, satu orang di luar. satu, cuma idenya itu secara berkelompok, kalian secara mandiri Oh. mengerjakannya. Oh, Ya. berarti buatnya tuh perwakilan aja apa semua kelompok semua anggota kelompok dalam satu kelompok tuh buat, Bu? Semua anggota dalam satu kelompok buat. Kalian dari segi ide, Oh, iya. kalian bisa berkoordinasi dengan kelompoknya. Jelas? Oh, jelas. Oke. Siapkan Jelas, Bu. materialnya. Nanti di laporannya itu, Ibu harap kalian membuat laporan dengan analisa 6M, anak-anak. Masih ingat analisa 6M? Nggak tahu. Ya, bisa dicatat kalau sama anak-anak lupa ya. Pertama, terkait dengan man, siapa saja kalian membuatnya. Kemudian, ada orang, tapi kalau dengan tidak ada uang, kalian tidak bisa membeli material dan alat. Betul, anak-anak? Betul. Betul. Oke. Harus ada money-nya. Betul, Bu. M yang kedua, money. Uang untuk membeli material dan alat atau mesin. Itu sudah 4, anak-anak. Man, material, mesin, Mesin. baru berapa? Yang apa lagi? 3. Berempat. Baru 2. Eh. Baru 4. Man, Ya, benar. money, material, mesin, sudah 4. 4. Empat. Oke, kemudian metode pembuatannya, metode. Oh, metode. Oke, kemudian baru dengan harga berapa kalian bisa jual. Marketnya, Ya. udah 6 ya, ingat ya. Man, money,
material, mesin, metode, dan Mesin, marketnya. method, Ya, market. itu nanti yang kita terkait dengan diskusi kelompoknya dulu. Nanti untuk pembuatannya dilanjutkan apabila perencanaan kalian sudah oke, baru kalian lanjut untuk membuat produknya. Ingat bahwa Oke, Ya, Bu. limbah dari plastik yang ada di sekitar kita. Karena kalau kita jual begitu saja tanpa merubah bentuknya, ya itu nilainya akan cukup murah, anak-anak. Apabila kita desain sedemikian rupa, apabila terkait lagi dengan kemasan yang mempunyai yang sekunder, karena kalau merupakan kemasan primer kan udah nggak mungkin lagi karena sudah limbah, ya. Ya. Paham anak-anak ya untuk pertemuan berikutnya? paham. Ya. Oke. Kalau sudah, Ibu harap kalian tetap semangat walaupun pembelajaran kita dilaksanakan secara daring. Dari Tetap Ya. jaga kesehatan kalian. Ingat kalau keluar rumah pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Aturan protokol COVID-nya diikuti untuk orang-orang tersayang di sekitar kita. Siap, Bu. Agar apa yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini bisa bermanfaat buat bagi kita sendiri maupun orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mhm. Kita berdoa terlebih dahulu, anak-anak. Silakan Kepala Kelas untuk memimpin doanya. Baik, teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, kita tutup dengan para mesanti. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Tak terasa waktu pertemuan kita sudah cukup lama, anak-anak ya. Tak terasa Ya, sekali. Demikian pembelajaran dari Ibu terkait desain dan kemasan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan menambah wawasan kalian terkait dengan desain dan kemasan. Ibu harap kalian semua nanti akan menjadi wirausaha sukses ke depannya. Oke, demikian dari Ibu. Ibu tutup dengan pramesanti. Om Santi 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 Om. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya, Bu. Tetap semangat ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Bu.